siap untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau udah siap, mari adik-adik semuanya harus duduk dengan rapi, tidak ada yang main-main lagi ya. Nah, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, jadi bersyukur pada hari ini Tuhan telah mengasihi kita. Dia mau menolong kita, Tuhan berikan kita kesehatan, sehingga pada saat hari ini kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari adik-adik kakak mengajar adik semua, kita memuji Tuhan, kita akan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Kita sama-sama bernyanyi ya. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Engkau memberi kami sukacita ya Tuhan. Terima kasih. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan. Agar kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita masih memuji Tuhan ya. Adik-adik hari ini senang gak? Senang ya. Nah adik-adik, hari Natal sekarang sudah dekat ya adik-adik kan? Kita sudah merasakan sukacita yang luar biasa karena hari kelahiran Tuhan Yesus sudah dekat ya. Mari adik-adik kita bersama-sama kita akan pujian Hari Natal Sungguh Senang. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Nah, adik-adik kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya pujian-pujian ini dapat berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkannya dan bisa kami pakai dan bisa kami ingat dalam kehidupan kami. Engkau berkati, kami mencerita dan adik yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang anak kecil yang menyelamatkan Paulus yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem. Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu, Pak Paulus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama untuk diadili. Sampai akhirnya terjadi keributan besar. Ada ahli orang Farisi yang membela Pak Paulus, tapi ada juga yang tidak percaya. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Pak Paulus, datanglah pasukan tentara untuk mengambil dan membawanya ke markas. Orang Yahudi pun gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah dibawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat lagi, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri dan bersumpah bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Pak Paulus. Mereka berencana untuk mengusulkan Pak Paulus diadili lagi dan akan segera membunuh Pak Paulus sebelum Pak Paulus tiba di Mahkamah Agama. Tetapi ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi itu. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil ini adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil ini tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari, para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 yang berbunyi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Nah, jadi kita baca sekali lagi ya, tanpa melihat teks. 1, 2, 3. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, adik-adik, kita harus seperti Paulus. Nah, Paulus ini banyak sekali orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Tetapi Paulus tetap ingin memberitakan Injil di kota Yerusalem. Nah, orang Yahudi selalu merencanakan ingin membunuh Paulus. Tetapi anak kecil itu menyelamatkannya. Tuhan telah mengutus anak kecil itu untuk menyelamatkan Paulus. Nah, kita juga harus seperti itu, adik-adik. Kita harus tetap percaya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Walaupun di banyak masalah, persoalan, rintangan yang kita datang dengan silih berganti, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, jadi harus selalu mengandalkan Tuhan. Seperti ayat hafalan hari ini. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Maka dari itu adik-adik kita harus tetap yakin dan teguh kepada Tuhan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Nah, adik-adik kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Engkau telah baik kepada kami, memberikan kami kesehatan, sehingga pada saat hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya pujian-pujian ini ya Tuhan dapat berkenan di hadapan Engkau. Dan kami juga sudah mendengar cerita ya Tuhan. Kiranya cerita ini dapat mengajarkan kami bahwa kami selalu percaya kepada Engkau dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.